Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Gerbang kehidupan dan kematian. Di langit yang jauh, dua bayangan Yunshan melambaikan tangan mereka yang berisi kekuatan menakutkan yang menyebabkan orang merasa ngeri, dan menghantam dengan keras ke arah kepala Xiao Yan di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Sama seperti semua orang berpikir bahwa akan sulit bagi Xiao Yan untuk melarikan diri dari bencana ini, riak yang mengandung kekuatan yang mendasari yang agung melonjak secara eksplosif keluar di langit dengan Xiao Yan sebagai pusat gempa. Kemanapun kekuatan berlalu, orang bisa melihat bahwa dua bayangan belakang klon, yang bahkan sulit ditahan oleh Hai Bodong, tiba-tiba membeku. Segera, suara teredam dikeluarkan dan mereka meledak dengan ledakan di depan banyak tatapan tumpul di bawah. Wajah semua orang benar-benar kusam saat mereka melihat dua bayangan yang meledak menjadi ketiadaan di langit. Bahkan Jia Xingtian dan yang lainnya, yang tidak jauh, juga merasa seperti mereka tidak dapat memulihkan fokus mereka. Sebagai orang-orang dengan level Du Huang, mereka dapat dengan jelas merasakan kekuatan dari dua bayangan setelahnya. Mereka bukanlah semacam bayangan ilusi. Sebaliknya, mereka adalah tubuh energi nyata yang Yunshan telah gunakan beberapa teknik rahasia untuk dipanggil. Terus terang, hanya dua bayangan ini yang mungkin setara dengan dua Du Huang yang kuat. Tentu saja, ini hanya berbicara berdasarkan tingkat kekuatan yang terkandung di dalamnya. Jika Du Huang yang asli harus menghadapi dua bayangan setelahnya, itu mungkin sangat merepotkan, tetapi itu juga tidak akan sesulit menghadapi dua Du Huang. Lagi pula, Afterimages pada akhirnya, Afterimages. Kemampuan mereka untuk menahan serangan jauh lebih rendah dibandingkan dengan Du Huang yang sebenarnya. Jika bukan karena Hai Bodong yang dirugikan karena tidak siap sebelumnya, dia tidak akan dipaksa kembali pada pertemuan pertama. Kekuatan ini, Hai Bodong, yang tertahan di udara, menatap Xiao Yan yang mengambang di langit dengan cara tertegun. Dia merasakan energi tak terbatas yang tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan. Beberapa saat kemudian, kejutan yang menyenangkan tiba-tiba muncul di matanya. Apakah orang ini akhirnya bisa menggunakan kekuatan tersembunyi itu? Apa yang terjadi? Kekuatan Xiao Yan tampaknya tiba-tiba melonjak selama beberapa kelas. Jia Xingtian menoleh dan menatap Fama saat dia berkata dengan kaget. Ini, aku juga tidak tahu. Kekuatan yang dipancarkan dari tubuhnya bahkan lebih kuat dariku. Fama tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Wajahnya memiliki ekspresi yang hampir mati rasa. Di atas beberapa reruntuhan, mata cantik Yun Yun menatap lokasi Xiao Yan berada. Matanya berkedip. Tangan halusnya tidak bisa membantu tetapi diam-diam menutupi bibir merahnya yang melebar. Di tanah terbuka yang benar-benar berantakan, para murid dari Mystic Cloud Secte juga menatap langit dengan bodoh. Meskipun mereka tidak jelas seberapa kuat dua bayangan belakang yang dipanggil Yunshan, mengingat kemampuan mereka masih bisa mengumpulkan beberapa ide bersama dari tabrakan seperti kilat antara dua bayangan belakang dan Hai Bodong sebelumnya. Namun, bayangan yang kuat yang bahkan sulit ditahan oleh Du Huang yang kuat sebenarnya hancur menjadi ketiadaan oleh Xiao Yan, yang hanyalah seorang Dadoushi. Ini benar-benar pukulan bagi murid-murid Mystic Cloud Secte ini, yang selalu memandang Yunshan sebagai dewa di dalam hati mereka. Seluruh Mystic Cloud Secte telah turun menjadi kusam dan syok karena letusan dari Xiao Yan saat ini. Ketika bayangan menghilang, Yunshan, yang merupakan tubuh aslinya segera merasakannya. Dia dengan cepat melepaskan keterikatan Ratu Medusa dan menyaksikan Xiao Yan, yang berada di jarak dekat, dengan ekspresi muram. Sungguh tidak terduga bahwa orang ini sebenarnya masih menyembunyikan kartu truf lain. Karena Anda bisa mengatasinya, saya benar-benar juga terlalu malas untuk bertindak. Kekuatan spiritual saya saat ini tidak dapat bertahan lama.
murid Ratu Medusa juga dikejutkan oleh kekuatan agung yang melonjak. Dia berbalik dan melihat Xiao Yan saat dia berkata dengan suara lembut dan terkejut. Kekuatan agung yang melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan di langit berangsur-angsur menghilang. Akhirnya, itu benar-benar ditarik ke dalam tubuh Xiao Yan. Dia menundukkan kepalanya dan dengan acuh tak acuh menyapu Yunshan dengan sepasang mata yang diselimuti oleh api berwarna hijau dan putih. Suaranya yang samar seperti guntur tertahan yang terdengar dari kaki langit, pemimpin sekte Misty Cloud hanyalah sebatas itu. Saya ingin pergi hari ini. Sekte Misty Cloud Anda tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan saya. Ekspresi Yunshan menjadi sedikit suram. Kekuatan yang tidak kalah dengan apa yang meletus dari Xiao yang sebelumnya perlahan meluap dari tubuh Yunshan. Langkah kakinya dengan lembut menginjak udara kosong dan segera melintas dan muncul di depan Xiao Yan. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, "Aku benar-benar meremehkanmu. Sungguh tidak terduga bahwa Anda benar-benar menyembunyikan kekuatan yang begitu menakutkan di dalam tubuh Anda. Tidak heran Anda selalu tidak perlu takut. Namun, saya pikir kekuatan ini bukanlah sesuatu yang benar-benar milik Anda, bukan?" Dengan pengalaman Yunshan, dia secara alami tahu bahwa tidak peduli seberapa hebat bakat Xiao Yan atau seberapa tinggi tingkat pil obat yang dia konsumsi, tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk dapat menandingi Dozong yang kuat ketika dia tidak. Bahkan berusia 20 tahun. Oleh karena itu, dengan kata-kata pertama yang keluar dari mulutnya, dia telah mengatakan beberapa petunjuk tentang kekuatan Xiao Yan. Terlepas dari siapa pemilik kekuatan ini, paling tidak, itu memungkinkan saya untuk mengontrolnya seperti tangan saya. Xiao Yan sedikit mengangkat tangannya. Api putih tebal melonjak keluar dan segera berputar dan melompat dengan gesit ke jari-jarinya, seperti sihir elf. Menggunakan item eksternal untuk meningkatkan kekuatan Anda secara paksa hanyalah sementara. Saya tidak percaya bahwa Anda dapat mempertahankan kekuatan ini untuk waktu yang lama. Yunshan dengan dingin tertawa, terlepas dari seberapa kuat Anda, jika saya membiarkan Anda berhasil pergi setelah Anda membunuh seorang tetua dari sekte saya, wajah apa yang akan dimiliki oleh Misty Cloud sekte saya untuk terus berdiri di kekaisaran Majia? Kamu bisa mencoba, wajah Xiao Yan ditutupi dengan ketidakpedulian. Tidak ada sedikit pun fluktuasi karena kata-kata Yunshan. Dia mengangkat matanya dan api berwarna putih di tangannya tiba-tiba melonjak. Selama bertahun-tahun, tidak ada satu orang pun yang bisa pergi, ketika aku, Yunshan, ingin menahan mereka. Mata Yunshan sedingin es. Tangannya dengan cepat membentuk segel. Mengikuti pembentukan segel tangannya, udara di sekitarnya mulai berfluktuasi. Gelombang angin liar menggumpal di sekujur tubuhnya. Saat angin liar berwarna hijau pucat ini berkumpul, cahaya berwarna putih yang menusuk mata tiba-tiba dan anehnya muncul di titik di sekitar ujung jarinya. "Hei, kamu telah membuli muridku. Hari ini, saya ingin melihat bagaimana Anda akan menahan saya meskipun kekuatan saya hanya sekitar 20 hingga 30% dari puncak saya." Alis Xiao Yan berkedut dan bergumam pada dirinya sendiri dengan senyum dingin saat dia melihat cahaya berwarna putih di jari Yunshan yang sebagian terlihat. Tampaknya telah merasakan pertempuran besar yang menakutkan yang akan meletus di langit. Murid-murid Misty Cloud sekte di bawah dengan tergesa-gesa melarikan diri di balik beberapa batu besar. Hai Bodong dan yang lainnya di langit juga dengan cepat mundur untuk beberapa jarak demi alasan keamanan. Dalam pertarungan di level ini, bahkan gelombang energi sisa sangat menakutkan. Jika mereka diseret, mereka akan benar-benar kurang beruntung. Yun Yun mengangkat kepalanya dan memperhatikan dua orang yang saling berlawanan. Kecemasan tanpa sadar muncul di wajahnya yang cantik. Kebenaran Xiao Yan sebagai Yao Yan langsung menghancurkan ketenangannya yang biasa. Emosi yang kacau menyelimuti hatinya, menyebabkan dia lupa untuk memimpin murid-murid Misty Cloud sekte yang sedang kacau. "Guru, apakah Anda?"
Anda tahu Xiao Yan?" Suara lembut tiba-tiba terdengar dari samping Yun Yun. Dia terkejut ketika dia menoleh untuk melihat siapa itu, hanya untuk menemukan Nalan Yanran menggigit bibirnya. Mata Nalan Yanran yang rusak dan gelap itu menatap langsung ke arahnya. Ketika dia melihat Nalan Yanran saat ini, tatapan Yun Yun tiba-tiba dan tanpa sadar mulai melayang dan menghindar. Namun, yang terakhir adalah pemimpin sekte. Setelah hatinya kacau untuk sementara waktu, dia dengan paksa menekan beberapa emosinya. Sambil tersenyum, dia menepuk bahu Nalan Yanran dan dengan lembut berkata, "Saya telah bertemu dengannya beberapa kali. Namun, dia kemudian menggunakan nama lain. Selain itu, saya belum pernah bertemu dengannya sebelumnya dan karenanya tidak mengenalinya. Inilah mengapa saya merasa sangat terkejut ketika saya melihatnya sebelumnya. Dia benar-benar suka menggunakan identitas palsu untuk menipu orang lain." Nalan Yanran berkata dengan pahit. Pria yang merupakan orang pertama yang membuatnya merasakan kekaguman dari seseorang dari kelompok usia yang sama serta beberapa perasaan pria dan wanita sebenarnya adalah orang yang menyamar ini. Pukulan semacam ini bahkan lebih menyakitkan daripada kehilangan perjanjian 3 tahunnya. Mendengar ini, Yun Yun menganggukkan kepalanya sambil merasakan hal yang sama. Dia mendesah. Tiba-tiba, dia melihat tatapan Nalan Yanran saat yang terakhir mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke Xiao Yan. Dia sedikit tertegun, sepertinya merasakan sesuatu. Ekspresinya sedikit berubah saat dia dengan lembut berkata, "Yanran, jangan bilang bahwa kamu telah jatuh cinta padanya." Wajah cantik Nalan Yanran terkejut. Dia buru-buru menundukkan kepalanya dengan panik. Tatapannya mengelak saat dia dengan paksa tertawa. "Guru, bagaimana ini mungkin? Dia adalah orang yang paling kubenci." Yun Yun hanya menatap wajah cantik yang sedang tertawa terbahak-bahak. Dia tidak berbicara. Setelah Yun Yun menatap sebentar, kemerahan tiba-tiba muncul di mata cantik Nalan Yanran. Yang terakhir tiba-tiba menerkam ke dada Yun Yun. Keluhan yang ada di hatinya sejak lama akhirnya berubah menjadi jeritan rintihan, balas dendamnya sungguh sangat kejam. "Guru, saya sangat menyesali tindakan saya." "Ah!" Yun Yun menghela nafas. Dia dengan lembut membelai rambut halus dan panjang Nalan Yanran sambil berkata sambil tersenyum pahit, "Saya juga salah. Saya seharusnya tidak menyerah pada gangguan Anda dan setuju untuk membiarkan Anda membatalkan pertunangan. Jika tidak, hal ini tidak akan terjadi. Guru, apa yang harus saya lakukan sekarang?" Nalan Yanran mengangkat kepalanya. Sikapnya yang penuh air mata tampak sangat mengharukan. Yun Yun diam. Dia segera tersenyum pahit sekali lagi. Hatinya sekarang penuh dengan kesemutan karena masalah Xiao Yan. Selain itu, dengan hubungan Xiao Yan saat ini dengan Mystic Cloud Sect, dipastikan bahwa mereka akan menjadi musuh. Selain itu, dia telah tinggal bersama Xiao Yan untuk waktu yang singkat. Dia tahu karakter orang ini. Karena itu, dia jelas tahu bahwa Xiao Yan mungkin hanya memiliki ketidaksukaan murni atau bahkan jijik terhadap Yanran. Pembatalan pertunangan itu seperti kapak dewa yang bisa membelah langit, menciptakan celah di antara mereka berdua sehingga siapapun akan kesulitan menyeberanginya. Jauh lebih mudah untuk naik ke surga daripada Xiao Yan untuk mengembangkan perasaan untuk Yanran. Saat dia melihat ekspresi Yun Yun, Nalan Yanran juga tampaknya sedikit mengerti. Dia mengejek dirinya sendiri dan menggelengkan kepalanya sebelum berkata dengan lembut, "Aku benar-benar telah menuai apa yang telah aku tabur. Guru, setelah masalah ini selesai, izinkan saya untuk memasuki gerbang kehidupan dan kematian." Wajah Nalan Yanran memiliki kegelapan samar saat dia tiba-tiba berkata, "Anda ingin memasuki gerbang kehidupan dan kematian? Itu adalah tempat di mana seseorang harus berada di kelas Douling sebelum masuk. Meskipun Anda adalah satu-satunya orang dari generasi ini yang mungkin beresonansi dengan gerbang kehidupan dan kematian,
terlalu berbahaya untuk masuk sekarang. Kata Yun Yun tertegun saat mendengar ini. Tempat itu adalah tempat para pemimpin sekte Mystic Cloud selama beberapa generasi beristirahat. Sebagai anggota Mystic Cloud Sect, saya pikir saya akan menerima perlindungan mereka. Guru, berjanjilah padaku. Dalam kondisi saya saat ini, tidak cocok bagi saya untuk melanjutkan pelatihan dengan tenang. Nalan Yanran menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ah." Yun Yun menatap Nalan Yanran yang keras kepala itu dan terdiam sejenak. Dia hanya bisa menghela nafas dan menganggukkan kepalanya. Saat dia membelai rambut panjang Nalan Yanran, dia dengan lembut berkata, "Gerbang kehidupan dan kematian, pada awalnya adalah ujian terakhir yang harus dijalani oleh penerus pemimpin sekte Mystic Cloud sebelum menjadi pemimpin sekte. Namun, karena Anda bersikeras untuk masuk, saya akan membicarakan hal ini dengan kakek Anda setelah masalah ini selesai. Memang ada cukup banyak manfaat bagi Anda untuk masuk lebih awal dan bersentuhan dengan gerbang kehidupan dan kematian." Melihat bahwa Yun Yun akhirnya berjanji padanya, Nalan Yanran juga menghela nafas lega. Dia mengangkat kepalanya dan memperhatikan pria muda di langit yang memberikan balas dendam terhadap Yun Shan. Emosi di mata cantik itu rumit. Selama mereka berdua mengobrol, pertempuran di langit akhirnya dimulai, tabrakan paling sengit antara yang kuat. Dua orang kuat yang berada di level Dozong akan memulai pertarungan di antara yang akan mengguncang seluruh kekaisaran Jia Ma. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.